Selamat malam Mbak, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Siap. Gimana Mbak Selamat pagi Mas Andro, Mbak Yuli. Bojoku lagi mandi, saya lagi habis cawe. Gimana ini? Ini harus kayak gimana? Saya mau minta solusi. Minta saran ya. Mau minta saran. Boleh. Karena aku kan baru mau lulus SMK ini. Oh, anaknya SMK. Terus? Cewek. Nah, pengen ke Jepang. Mantap. Tapi anaknya itu kayaknya kurang gimana ya, bukannya meremehkan anak sendiri ya Mas ya. Anaknya itu kurang bertanggung jawab. Dulu. Pergaulan gitu. Enggak disiplin. Bukan malah anaknya suka main game. Bisa main beliin HP. Terus? Namanya anak SMK ya harus punya HP di sekolah juga gitu kan. Nah, Terus? aku mau ngasih saran ke anaknya, ngasih nasihat gitu. Wong orangnya niat mau ke Jepang itu ya pakai uang. Emaknya kerja di luar negeri buat dia, buat keluarga. Kalau dia langsung minta uang, nggak mikir gimana susahnya nyari uang, takutnya nanti gagal kan mau ke sana. Sekarang aja sudah 18 lah. Suruh bikin KTP aja sampai sekarang belum bikin. Terus di rumah juga kurang tanggung jawab untuk pekerjaan sendiri loh, untuk kamarnya sendiri aja kata kan di rumah sama adikku cowok ya kan. Nah, masak aja kalau mau, kalau nggak mau masak ya nggak masak. Itu masih dimaklumi. Untuk kamarnya sendiri itu aja, aduh kotor minta ampun, susah dikasih tahu. Gimana ya Mas caranya untuk nasihatin anak biar nanti kalau dia memang ada niat keluar negeri itu punya tanggung jawab untuk dirinya sendiri, untuk pekerjaannya gitu loh. Saya bingung loh. Sampai tinggal ke Hong Kong dia berapa lama? Di Hong Kong udah dari kalau di Hong Kong ini mau 10 tahun. Dari dia umur berapa sampai tinggal? Oh, keluar negeri itu dari umur masih kecil, dari 1,5 tahun Mas. Dari 1,5 tahun itu sudah sampai tinggal? Iya. Nah, terus tiap tahun tiap satu kontrak sampai pulang apa enggak? Dulunya kan pertama ke Malaysia. Itu masih ada suami waktu di Malaysia. Setelah itu kan pulang 1,5 tahun karena ada masalah di rumah. Terus pindah lagi kayak gitu. Tapi yang di Hong Kong ini baru 10 tahun ini. Terus setiap satu kontrak sampai pulang enggak? Ya pulang. Pulang. Setiap satu kontrak pasti pulang. Kalau yang ini yang di Hong Kong ini 4 tahun ini tahun ini mau pulang, rencana cuti. Oke. Tahun ini mau pulang. Iya. Ya sudah, sampean pulang dulu. Anak nggak bisa diatur. Itu karena memang nggak deket. Terus kenapa nggak deket? Karena memang tidak ada yang belajar dan mau mendekatkan. Terus sebenarnya kan interaksinya dia sama sampean itu kan seharusnya lebih sering. Soalnya kan dia pasti mintain duit toh, bener nggak? Iya. Setiap minta duit kan pasti telepon sampean kan? Enggak, cuma SMS. Kalau di telepon jarang. Dia lebih fokus ke main game daripada angkat telepon saya. Gitu Mas. Lah. Terus sampean juga kasih? Ya kalau butuh untuk biaya apa, kalau butuh untuk biaya apa itu dia baru minta. Kalau untuk jajan aku suruh minta leknya gitu. Jadi sampean jarang berkomunikasi, telepon, video call apa gitu enggak? Kalau video call sering Mas. Aku yang telepon. Terus? Telepon duluan dia nggak pernah nyari kalau nggak aku lah. Kemarin 1 minggu ini kan
selalu telepon ada aja alasannya. Kan lagi marah sama leknya, wong disuruh, wong udah tahu kerjaannya pagi masak kok. Nggak masak, udah dibiarin suruh beli. Lah sekolah, pilek sedikit aja nggak berangkat sekolah. Di rumah main game, nggak mau keluar rumah, atau nyapu gitu kan biar badannya lebih sehat. Nah kan mungkin ditegur leknya. Loh kak aku yang kena, ya kena imbasnya katanya. Nggak mau angkat telepon nanti takut bertengkar karena moodnya nggak baik gitu. Aneh. Aduh, Enggak, susah. ini enggak aneh. Menurut saya enggak aneh. Jadi anak ini kurang kasih sayang dan perhatian. Aku bilang seperti itu bukan berarti menyudutkan sampean dan sampean enggak mengasihi dan menyayangi, bukan seperti itu. Tapi cara memperhatikannya dia harus berbeda. Kalau sudah posisinya seperti ini. Jadi mau nggak mau, ya kalau menurut saya boleh saran, sampean mantuk, tungguin dia setengah tahun, paling lama sampai 1 tahun. Terus sampean kan pasti bilang, lah terus mangane piye, oleh duit teko endi, wong nang Indonesia ora iso golek duit, kan begitu tuh biasanya pertanyaannya, bener nggak saya ngomong? Iya betul. Emang gitu saya. Iya, aku ngerti arah sampean nanti mau kemana itu aku belajar memahami kan kayak gitu. Tapi ini sesuatu yang urgent, jadi dia tumbuh dan berkembang tanpa ada orang tua di sebelah. Nah ini persoalan ini persoalan serius. Nah ketika sampean pulang dan cuman 2 minggu, itu kayak yo angin lalu wes gitu. Tapi ketika sampean pulang agak sedikit lebih lama, semakin intensif, habis itu terus nanti mau balik lagi, it's okay, fine. Barulah kita betulin otaknya dia yang bengkong gitu loh, karena kurang kasih sayang dan perhatian. Ini menurut saya ini masih mending kan, candunya game, bukan candunya ke jalan keluar naik motor terus warwer di luar ketemu sama siapa. Nah ini kan ada yang kayak gitu tuh Bu, bener nggak? Iya. Nah, ini masih ada makanya ya masih. Ini masih di game, makanya masih tidak terlalu berat bagi sampean untuk mereparasinya. Tapi ya butuh waktu agak sedikit lebih lama. Jadi waktu yang sampean buang untuk dikerja di luar untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dia dari kecil dan besar, sampean harus bales. Nah, balesnya dengan 6 bulan ini kira-kira bisa nggak merekatkan hati gitu kan? Karena memang harus ditungguin kan, bener nggak? Nggak pernah sampai najak makan mie ayam bareng, nggak pernah sampai najak jalan kemana bareng, nggak pernah sampai ngobrol hati ke hati bareng. Dan sama leknya, nah ini leknya ini cowok apa perempuan? Kan pasti cowok kan pastinya. Cowok. Nah maka tapi dari maaf ya Pak, salah dulu Mas. Boleh. Ya dulu tuh setiap sekolah kan kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu ikut ke rumah adikku yang perempuan. Habis itu kan balik pulang. Terus kemarin 2 tahun ikut ke rumah saudara, jauh juga gitu. Terus ini baru mau pulang di rumah. 1 tahun ini, 2 tahun. Kalau 2 tahun lah, 1 tahunan ini udah di rumah baru sama leknya. Iya, aku sama kasih tahu posisi dan semuanya. Intinya itu hatinya sampean dan hatinya dia itu ndak bisa deket. Boleh kan saya bilang begitu gitu loh. Ya. Karena tidak terkendali. Tetapi masih bisa diselamatkan karena tidak terpengaruh di luar sana. Apalagi nanti kepengaruh cowok, terus ikut cowok, jalan sama cowok. Nah ini kan yang sampean akan lebih merasa batinnya tersiksa gitu. Ya saya ngerti. Saya sangat paham, teman-teman itu juga butuh uang, butuh menghidupi semua. Nek aku gak nyambut gawe ngomong terus piye? Kan kayak gitu tuh. Selalu kan? Iya. Reasonnya kan pasti kesana. Soalnya kan tulangmu keluarga. Saya ngerti, saya sangat mengerti sekali apa yang dirasakan teman-teman. Makanya saya di sini mencoba untuk mengurai bagaimana kita menata ulang kembali hal-hal yang sudah dianggap ya masih bisa obati, karena tumbuh kembang anak ketika tidak ada orang tua ini
bahaya menurut saya. Karena saya dari kecil sampai besar ada ibu saya. Dan saya dididik sama ibu saya, sama bapak saya lengkap komplitnya. Itu saya makanya bersyukur. Makanya saya mencoba, ya kan. Kalau sampean pulang, ya it's okay fine. Ini demi anak, untuk kita set up bagaimana habis ini SMA terus kelanjutan hidupnya. Kalau sampean peduli dengan, saya sangat memahami bahwa sampean pergi keluar ini ya untuk kepedulian anaknya. Tapi yang diminta tidak hanya itu, tapi ada perhatian. Dan ketika sampean mulai memperhatikan, dianya nggak mau ngangkat, dianya nggak mau. Nah itu kan artinya dia itu udah menolak. Dia hanya butuh uangnya saja. Dan apalagi WA, WhatsApp tok gitu. Dia nggak pernah ketemu, nggak pernah sarapan bareng, nggak pernah jalan bareng, nggak pernah diajak makan mie ayam bareng, makan bakso bareng. Mungkin itu sebagai bentuk penolakan bahwa ketika dia melihat di luar sama bapak ibunya kok enak bisa jalan sama ibuku bapakku, kok saya enggak. Nah, dan perasaannya dia belum begitu sangat dewasa dan menerima bahwa iya ibuku itu harus keluar negeri untuk nanggung jawab saya, untuk masa depan saya, itu masih belum masuk. Sangat belum masuk. Nah, kalau saran saya ya kan, ya sampean jaga hubungan baik dengan majikan, pulang agak sedikit lebih lama. Ya sampean siapin tabungan ya dipres-presin gimana caranya lah intinya. Pokoknya bisa sama anak entah makannya apa, hanya supaya dia bisa membaca jalan berpikirnya sampean. Supaya bisa membaca juga betapa sayangnya dan kasihnya sampean itu sama dia sampai harus rela meninggalkan dia. Kan kayak gitu tuh, Mbak Iya. Nah, jadi solusinya bukan kita nuturi, bukan kita nasihatin, tapi kita pulang. Kita dekap, kita ajak jalan, kita ajak layaknya orang berbicara, orang-orang dewasa berbicara, bertatap muka. Boleh nggak ibu nanti pulang agak lama, tapi kalau ada ibu main gamenya bisa dibatasi nggak? Oke ibu pulang aja karena susah sekali ibu nggak bisa, mak nggak bisa, mama nggak bisa ngajarin kamu. Dan ini salahnya mak, salahnya mama, salahnya ibu. Ibu tak pulang dulu ya 6 bulan. Nggak tahu nanti kita mau makan apa, seperti apa. Intinya ada sesuatu yang nggak benar yang harus ibu benerin. Jadi kadang-kadang nggak ada orang tua yang mau mengakui kesalahan dianya untuk tidak memberikan haknya anak-anak. Saya sangat memahami dua pilihan yang berbeda, tapi dia sudah tumbuh dan berkembang. Jadi harus ada waktu. Saya itu kan anaknya kakak saya itu kan perempuan, dan mohon maaf, kakak saya juga bercerai. Bapaknya juga jarang di rumah. Otomatis figur laki-laki itu kan ada cuman mbah kakungnya dia. Hanya kunge. Karena ibu saya juga sudah nggak ada. Jadi dia tinggal sama kunge. Makanya saya selalu telepon. Ketika saya telepon bapak saya selalu absen. Sejak ponakan saya itu masih TK, SD, setiap saya telepon, satu rumah itu mesti saya absen. Bapak, ibu, ponakan namanya Kaila. Ponakanku namanya Kaila. Semua tak absen. Dan ibuku selalu lah, om telepon. Jadi sejak kecil itu dia sudah saya biasakan bahwa tak anggap gitu loh. Di rumah itu selalu siapa yang ada di rumah itu tak anggap. Dan aku kepingin ngomong walaupun bentar. Jadi tak anggap. Jadi kalau suatu saat misalnya sampean juga telepon sama adik sampean, otomatis adik sampean juga bilang, "Bukmu telepon ini nih, ngomong dulu sama ibumu." Jadi harus ada direkatkan begitu. Kalau nggak direkatkan begitu dan teleponnya dewe-dewe, persis seperti yang terjadi di rumah saya hari ini. Saya nelpon ponakanku nggak diangkat, nelpon ibu nggak diangkat, Mbak Yuku kadang nelpon bapakku, ya hidupnya serasa sendiri-sendiri. Makanya aku kemarin marah sama bapakku, "Pak, aku itu di Hongkong, aku pulang itu mulangin dirimu, aku tuh pingin ketemu sama dirimu, Pak." Habis itu 2 kali saya pulang, dia selalu di rumah. Dia ngerti bahasanya bahwa anaknya pulang ingin cari bapaknya. Ibu itu sudah nggak ada, Pak, aku bilang. Jadi aku pulang itu mulangin dirimu, Pak. Dan nek dirimu jalan-jalan golek rondo kan,
Kan ya bingung aku. Kan kayak gitu loh. Maksudnya ya ketidak apa namanya? Saya nggak puas gitu loh kalau bapak saya pergi di saat saya ada. Walaupun saya di rumah nggak lama, 2 hari 3 hari, tapi lebih ke sering ke tempatnya mertua. Jadi aku nggak minta waktumu seharian kok Pak. Aku bilang kayak gitu. Nah itu loh waktu itu Mbak. Bapakku mengerti. Ya wis. Jadi ketika aku telepon aku pulang, ya pasti standby. Acaranya dia batalin semua. Anakku pulang. Jadi dulu kalau ibuku kan memang nggak bisa pergi waktu itu, kakinya sakit, jadi di rumah. Nah solusinya saya nggak bisa berbicara kepada anak sampean karena itu memang masih sama ibunya aja masih belum bisa berkomunikasi, apalagi dengan orang lain yang tidak ada hubungannya. Sopo kue? Kalau dia bisa bilang kan seperti itu. Sopo awakmu? Kok nuturi aku, wong ibu kue ora iso nuturi aku. Sama waktu saya waktu muda dulu itu juga begitu. Saya ketika orang lain mau ngasih tahu saya, ya kan? Saya cuman bilang, ibuku saja itu nggak bisa melarang aku. Kok kamu itu mau ngajarin aku? Bisa sampean pahami nggak ketika saya saat muda dulu itu mengatakan hal-hal yang idealis seperti itu. Dan di hari-hari ini saya harus berbicara dengan sampean-sampean semuanya kan. Betapa aku goblok gitu loh di masa lalu. Ngandani uang gitu. Jadi ketika ada Semua orang tuh punya pengalaman tersendiri. Nah makanya ketika ada orang ngeyel ke saya kan, ya saya nggak boleh bales ngegas. Saya harus mengingat saya di masa lalu bahwa aku ya angel kandanane gitu loh Mbak. Paham kan? Jadi Tapi soalnya saya dari kecil kan figurnya kan emang broken home juga. Ya. Bapak saya ninggalin saya gitu. I Terus know. emak saya sakit. I know. Saya merasakan itu Mbak. Makanya untuk spesialis dia harus sampean mantuk agak lebih lama, diluangkan waktu. Kadang-kadang minta solusi itu atau kita bukan bicara solusi, kita ngobrol aja ya sesama orang dewasa, anggap aja kayak gitulah. Iya, sebagai orang tua. Sampean sebagai orang tua, aku jauh lebih muda dibandingkan sampean. Aku mau menolak tuh lah soalnya. Tapi secara benar semuanya harus diletakkan dulu bahwa oke, aku harus istirahat. Nah, ketika ibu akan pulang ke rumah, ibu akan ngobrol dengan kamu, ibu akan berbicara dengan dirimu sampai kamu bisa menyadari bahwa betapa ibu itu sayang dan sangat memperhatikan hidupmu. Makanya ibu pulang, udah kita makan apa adanya. Jadi ibu mulai setting, sampean mulai setting di 6 bulan ke belakang kira-kira bagaimana cukup tabungan sampean untuk hidup begitu, dan dipres. Nanti dengan situ pelan-pelan, ibu ngajarin dia bagaimana kalau les itu bahasa Jepang bagaimana. Terus nanti apa itu yang dinamakan Tokute Gino yang ke Jepang dan semuanya. Ibu harus mulai belajar juga itu pelan-pelan. Dan kalau di rumah sudah ada wifi kan tinggal buka. Jadi sama-sama belajarnya. Dok, sini Dok gitu loh. Bu beliin mie ayam gitu loh. Dok ayo keluar makan nasi pecel bareng. Sepedaan bareng. Karena rasa itu dia tidak pernah ngerasain. Tapi anaknya tuh baik juga kalau perhatian sama keluarga, sama leknya, sama neneknya. Nah, Kemarin kan ada ziarah, pulang juga bawa oleh-oleh. Ya. Itu anak juga perhatian Ya sebenarnya. berarti ada sisi baiknya. Tapi kan kita menginginkan sisi baiknya lebih banyak daripada sisi malesnya toh. Ini malesnya banget. Lah iya. Saya aja kalau bicara males, saya itu orang paling males. Sama ribut sama istri saya betulin kasur untuk selimutnya habis tidur diberesin itu aja kadang-kadang masih sering ribut kita kan seperti itu gitu loh. Ya ini diri saya sendiri. Saya nggak berbicara saya ini paling top, enggak. Tapi ketika sampean mantuk agak lama, kita lihat perkembangan si anak. Toh Hongkong sampean sudah sangat lama gitu. Jadi ya harapannya nanti kalau memang bisa dapat rezeki di terakhir ya nggak ada masalah. Tapi ketika nanti anaknya sudah mulai sadar, iya ya, jadi ibu selama ini itu seperti ini, ada sentuhan hati ke hati itu loh yang nggak dapat. Terus pelukan, apalagi anak perempuan, ya kan? Mungkin ya kan dia nggak pernah sampean peluk, terus sampean nggak pernah menangis di hadapannya dia, seolah-olah sampean itu orang. Sering, Mas. Kenapa?
sering nangis. Iya, tapi kan nggak di depan matanya dia, bisa dipahami kan? Di depan matanya dia, ngaku ada masalah gitu kan. Kasihan lah tuh yang bilang gitu. Enggak, tapi itu di rumah apa enggak? Di rumah apa enggak? Enggak. Nah, itu persoalannya. Jadi dia akan hampa. Ibuku nangis kasihan aku mau meluk, gak ada. Yang dipeluk masuk tembok. Masuk ya guling. Kan dia nggak masuk. Apa ini dipeluk? Nah, makanya ketika pulang dia bisa benar-benar ngerasain nyentuh ibunya, megang ibunya, memeluk ibunya, itu rasa beda, Mbak. Mohon dimaafkan sekali lagi kalau saya salah-salah ngomong, tapi itulah yang bisa kita berikan ke dia. Aku cuman berpikirnya seperti itu. Ketika sampai sudah 6 bulan di rumah, nanti pelan-pelan perilakunya semuanya, mulai makan bareng, sarapan bisa bareng, nemenin dia sarapan. Nanti begitu pulang, makan malam bareng. Habiskan waktu untuk 10 tahun atau yang hanya kebayar cuman 1 kali kontrak 2 minggu maksimal. Tapi bayar 2 tahun 1 kontrak itu 2 minggu kan. Nah, nanti ketika itu mulai dibangun pelan-pelan untuk dia bisa diarahkan kembali, itu saya rasa nggak terlalu sulit. Saran saya sih seperti itu. Monggo selanjutnya keputusan ada di sampean. Karena kalau sampean berharap bahwa ini adalah masa depan sampean, ya pastinya sampean akan ikut berpikir ke sana. Kalau sampean ngejar duit terus, itu wis nggak ada habisnya. Ya Mas, minta maaf ya, ini mau tanya apakah salah ya kalau saya itu ngomong bapaknya itu punya andil menghasut anak saya menjadi tidak baik. Salah kan nggak aku pikiran kayak gitu, Mas? Ya sebenarnya sampean nggak salah, tapi akan jauh lebih salah kalau segala sesuatu yang terjadi ke sampean itu sampean limpahkan ke orang lain. Soalnya kan kalau telepon itu kan anaknya cerita sendiri, bapaknya ngomong gini, kadang kan enggak selalu kan, Mas, saya itu nanyain gimana, apa ada ngomong ada telepon bapakmu itu kan nggak pernah, jarang kalau dia nggak ngomong. Tapi setiap dia ngomong kan itu bapaknya ngasih pemasukan kayak yang jelek, itu enggak maksudnya kan sebagai orang tua harusnya ngasih nasihat yang baik buat anak gitu. Kok nggak ada tuh ngomong yang baik ke anak? Lah iya, kesalahan bapaknya, kebenaran sampean, kesalahan sampean, kebenaran bapaknya, itu sudah bercampur di kepala anak sampean. Sing bener, sing salah, dia nggak bisa cross check, gitu loh. Jadi akhirnya dia tumbuh dan berkembang di antara dua idealisme yang berbeda, antara sampean punya pikiran dan bapaknya punya pikiran. Boleh nggak saya bilang begitu? Iya. Bagi saya itu sampean nggak salah. Bagi saya loh ya. Tetapi ketika sampean tidak bisa mendidik anak, bukan salah bapaknya. Sampean nggak salah. Tugas wanita itu untuk mendidik dan merawat anak. Tugas suami mencari uang. Tapi kalau suaminya sudah nggak bisa mencari uang, sampeanlah yang mencari uang. Lah terus tugas mendidik anaknya sopo? Wong bapaknya golek duit gak iso. Bapaknya kalau ngomong gini, Mas. Anakmu melu aku tapi saya biayai awakmu kabeh kirim duit nang aku. Lah kok njaluk penak entok. Nah, ya kan, ini yang banyak terjadi. Makanya inilah yang saya bilang, di mana bahwa kalian dan sampean ini orang the best menurut saya. Berani mengambil posisi sebagai laki-laki untuk bekerja mencari uang. Nah, sedangkan posisi laki-lakinya, ya tapi kembali lagi ini cerita satu sisi ya, saya nggak mau jadi fitnah. Karena ini cerita satu sisi. Sekali lagi saya tidak membenarkan sampean juga dan tidak menyalahkan suami. Tapi ini karena saya berbicaranya sama sampean, tapi menurut saya tidak terlalu penting saya berbicara tentang suami sampean.
apapun itu kan sampean sudah tidak sama dia. Jadi kalau sudah tidak sama dia, kita harus mengobati hal-hal yang terjadi, kerusakan-kerusakan yang timbul akibat sampean berpisah, kan itu tuh. Fokus kita kan ke situ tuh. Fokus kita tidak mengevaluasi dia, mengevaluasi suami sampean. Tidak perlu kita mengevaluasi dia, tapi hidup kita kan ke depan. Ya, yang butuh kita arahkan adalah anak, ya kan gitu tuh. Nah, suami sudah selesai, tidak perlu kita masukkan ke pembicaraan ini gitu. Gimana? Terus saya kan kalau ngomongin anak kan, kalau masalah bapaknya, kalau bapakmu ya kamu kan udah dewasa, kamu udah tahu mana yang baik mana yang enggak. Kalau wis ngerti lah, wis ndelok kan wis gede, wis bisa memahami, bisa menilai kayak gitu kan. Lalu kalau masalah bapakmu cucu njaluk duit, awakmu kan iso njaluk main. Wis saiki gak usah hubungan karo bapak. Terus sampe nek sukses wae golek orang bapakmu sangono, tapi nek usah ngenehi kalau ngomong kayak gitu bener nggak Mas? Tampil gitu ke anaknya, soalnya takut semakin lama ngobrol sama bapaknya nanti pikirannya bisa semakin bingung kan anaknya kan kayak bapakku gini, makku gini kan semakin bingung kan, pikiran jadi sampean nggak salah, tapi sampean tidak bijak. Gimana? Sampean nggak salah, tapi sampean tidak bijak. Bagaimanapun, sana itu juga bapaknya. Jadi kalau sampean ngasih uang gitu kalau dia sukses kayak gitu. Iya, ya itu kan the next, itu kan the next yang kita bicarakan kan hari ininya. Soalnya gini loh, saya pun sama keponakan saya. Sejak dari kecil, kamu nggak nyari ayahmu. Om anter ya kamu ke tempat ayahmu. Iya om. Terakhir kemarin aku pulang dia bilang iya. Makanya nanti aku pulang lagi, aku mau antar dia ke tempat bapaknya terus tak tungguin. Kalau dia minta pulang baru tak samperin. Karena saya tidak ingin menghilangkan bahwa itu juga ayahnya. Walaupun ayahnya meninggalkan dia, tidak menanggung jawabin dia. Artinya biar dia itu merasa bahwa keluarga mamanya inilah orang yang paling perhatian dibandingkan ayahnya. Jadi kalau toh pun aku harus memperhatikan ayahku hanya dapat 20%, yang 80% aku harus merhatiin keluarganya dari ibuku. Jadi biarkan dia memilih sendiri. Tetapi sampean tetap menyampaikan, yo kamu datang ke bapakmu, yo datang terserah kamu. Yang penting kan ibu nanggung jawabin apa yang menjadi tanggung jawabmu. Apa yang seharusnya dilakukan bapakmu tidak bisa dilakukan bapakmu, ibu yang melakukan buat kamu. Makanya kamu ibu nggak kepingin kamu harus dengerin ibu, tapi kamu bisa berpikir gimana nanti kalau seandainya kamu bisa ikut bapakmu, seperti apa? Apakah bisa pegang HP, bisa selalu main HP, selalu main game, cobaan tinggal sama bapakmu. Jadi biar dia juga ngerasain, enggak apa-apa. Wong itu juga bapaknya kok. Jadi jangan sampai. Kalau SD sudah, Pak. Nah, itu kan bapaknya. SD. Beda SD sama SMK kan beda. Coba deh kamu tinggal lo sama bapakmu piye rasane. Suruh dia juga ngerasain. Gak enak mah. Gini lah. Wong sama mama aja bisa. Nggak nanggung jawab kamu, apalagi sekarang. Tapi kan kamu tahu sendiri. Jadi apapun yang bapakmu ngomong, kamu iya tapi tidak harus dilakukan. Jadi itu bijak, baru itu yang dibilang bijak. Jadi banyak makasih Mas. Loh ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya juga belajar kok. Dari setiap siapapun yang telepon saya juga belajar. Bukan saya yang paling the best, enggak. Saya juga belajar. Kehidupan tapi ada banyak benernya yang diomongin sama Mas Andro ini. Benar, dari pembelajaran buat saya sebagai orang tua. Iya, karena kurangnya. Karena benar itu belum tentu bijak. Tapi kalau bijak itu sudah melampaui 1, 2, 3, 4, 5 kebenaran. Itu bedanya benar sama bijak. Makanya kadang-kadang kita semakin dewasa kan orang harus bijak. Jadi bijak itu bukan urusan semakin bisa
memahami. lebih baik lah memahami Ya. Jadi gitu. udah paham ya bagaimana nanti Iya. kalau bagaimana si adik tadi anaknya sampean itu mau berubah ya, sampean harus rodok legowo sithik meninggalkan semua yang ada di Hongkong. Harus sampean tinggalkan dulu. Terima kasih banyak, Mas. Untuk setting dia pelan-pelan, karena setting dia ketika pas nanti bisa buat sendenan urip. Walaupun namanya orang tua itu nggak kepingin senden ambek anaknya, itu pasti idealisme. Dalam pemikiran saya emang udah kayak gitu, nggak pengen repoti anak nek tua. Saya mengerti sekali. Tapi bagaimanapun dia keluar dari rahimnya sampean, selalu ada ikatan yang tidak bisa dipisahkan, dan pasti berharap itu pasti besar. Pasti besar. Tidak perlu dipungkiri, karena ibu itu orang wanita yang paling sering dan paling banyak membohongi dirinya sendiri. Di saat dia nggak lapar, yang lihat anaknya, ibu nggak lapar kamu makan aja, itu kebohongan pertama. Ibu nggak apa-apa kok, kamu aja yang penting kamu baik-baik saja. Itu kan membohongi diri, bener kan? Wanita itu paling pintar membohongi dirinya sendiri. Tapi demi apa? Demi si buah hati, demi orang yang dia cintai. Itu bukan wanita, itu ibu. Ibu selalu begitu, dimanapun. Rasa sayangnya istimewa. Kalau ada ibu yang nggak sayang, berarti ibu rodok sowak pesan. Mungkin anaknya anak nggak keluar dari rahimnya dia, anak nemu, kan bisa jadi tuh. Ya. Bapak sayang. Iya, Mas, makasih banyak untuk sarannya. Ya, wis enggak apa-apa. Obrolannya Kak hari ini banyak membuat pikiranku terbuka, Mas. Siap. Pokoknya diskusi, ngobrol. Saya tidak lagi, saya bukan menasehati, tapi kita ini kan diskusi dan ngobrol. Iya. Tukar pikiran. Nah, sharing. Tukar pikiran. Jadi kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi dari apa yang kita bicarakan ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya, kan itu saja sih. Kita benahi yang salah gitu, makin berbaik menjadi lebih baik. Siap, saya support. Terima kasih banyak. Anak sampean ke Jepang saya support, dan mudah-mudahan mohon bantu doanya biar saya bisa membuat kemudahan-kemudahan buat teman-teman yang anak-anaknya ingin berjuang di negeri sakura, negeri matahari terbit. Mohon bantu doanya. Terima kasih banyak. Siap, Mbak Untuk Mas Andro. Salam buat Miss Juli. Ya, dia dengerin kok. Dia lagi makan. Makin sukses. Amin. Iya, silakan. Sehat selalu, Mbak ya. Sampai terharu. Ya, terima kasih Mas Andro. Nanti kabarin kalau sampean mantuk dan foto sama anaknya. Biar saya ikut seneng. Iya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ya begitulah sebuah cerita dimana bahwa gimana ya, sesuatu itu tidak segampang. Makanya orang yang sudah merantau di Hongkong, bahkan sudah lama, itu orang-orang yang luar biasa. Tetap semangat ya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.